Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Triharyanto, NIM saya 049, saya dari jurusan Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Hydrobody. Hydrobody ini yaitu aplikasi untuk menghitung kebutuhan nutrisi pada tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik di sini, tanaman yang ditanam tanpa menggunakan media tanah, tetapi menggunakan nutrisi. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Teman-teman pertama-tama bisa mendownload aplikasi Hydrobody versi 1.62 di Google atau di Mozilla teman-teman. Setelah teman-teman download, teman-teman akan masuk ke aplikasi tersebut. Di aplikasi tersebut ada menu welcome. Nah, di menu welcome ini ada introduction, yang itu perkenalan bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Hydrobody tersebut, bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan nutrisi untuk suatu tanaman. Di sini ada, di menu welcome ini ada introduction, types of calculation, selecting, dan sebagainya. Di sini banyak. Itu penggunaan caranya. Teman-teman bisa menu welcome. Nah, saya akan belajar lagi di menu main pack. Kita beralih ke menu main pack. Teman-teman bisa pilih main pack. Nah, di sini itu ada elemen. Elemen itu yang berarti nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi itu di nutrisi ini ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro itu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, sedangkan mikro itu dalam jumlah sedikit. Nah, untuk target ini, itu yaitu konsentrasi. Konsentrasi, semisalnya untuk tanaman tomat, konsentrasi N yang dibutuhkan itu 260 ppm. Nah, untuk mencari ini semua, pertama-tama yang kita langkah awal, kita hapus data target ini dengan cara klik Zero All Target. Setelah terhapus, teman-teman bisa pilih tanaman yang ingin kalian pilih. Di sini ada Select Formulation from DB. Di sini banyak jenis tanaman, ada cabai, ada tomat, ini timun. Kemudian ini ada padi, di sini ada strawberry, kemudian ada tomat. Nah, tomat ini ada stage 1, stage 2, dan stage 3. Nah, stage 1 ini kita pemupukan pada umur 10-14 hari setelah tanam. Kita coba tomat stage 1, 10-14 hari setelah tanam. Nah, langsung muncul di target ini. Berarti N yang dibutuhkan pada umur 10-14 hari pada tanaman tomat itu ada 100 ppm. Nah, di sini itu muncul semua P40, K200, dan lain sebagainya. Kemudian, volume ini berapa liter sih air yang kita butuhkan atau nutrisi yang kita butuhkan untuk membuat larutan ini. Misalnya saya coba 15 liter. Teman-teman juga bisa mau milih galon, kubik meter, atau liter. Biasa saya sering gunakan liter. Untuk konsentrasinya gunakan ppm yang sering saya gunakan. Kemudian kita ke bawah ada solution prepare tab. Itu kita klik yang concentrate A plus B solution. Nah, concentrate A dan B solution ini untuk menggabungkan antara larutan A dengan larutan B. Biasanya itu ada nutrisi A, B. Itu nutrisi A, B mix. Biasanya itu campuran antara larutan A dengan larutan B. Untuk konsentrasi faktornya itu kita buat 100 saja. Nah, teman-teman pasti bingung, apa saja sih larutan yang kita gunakan atau bahan-bahan apa sih yang kita gunakan? Teman-teman bisa klik substance selection. Nah, di substance selection ini ada substance database. Inilah bahan-bahan yang kalian gunakan. Nah, tetapi ini tidak bahan semuanya. Yang kalian gunakan tuh cuma di substance used for calculation. Ada boric acid, ada iron eta, magnesium sulfat, zinc sulfat, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menambah bahan-bahan yang ada di sini seperti ammonium nitrate. Teman-teman bisa klik add, nanti dia muncul di sini. Kemudian ketika teman-teman nggak mau pakai ammonium nitrate, teman-teman bisa klik ini, bisa delete, dan gitu sebagainya.
Kemudian teman-teman bisa nyari larutannya di sini. Ternyata larutan yang teman-teman inginkan itu tidak ada. Teman-teman bisa tambah dengan cara sendiri, yaitu dengan add custom. Nah, di sini teman-teman bisa tambah apa nama larutan teman-teman ingin buat, masukkan konsentrasi dan lain sebagainya. Kemudian itu tinggal add to database. Nah, setelah teman-teman tahu larutan apa yang digunakan atau bahan-bahan apa yang digunakan, teman-teman langsung pilih carry out calculation. Nah, ada bacaan calculation carried out successfully, berarti kalkulasi kalian itu berhasil, antara larutan A dan B itu berhasil. Tinggal kita klik OK. Nah, teman-teman langsung masuk ke result. Nah, substan name tadi yang iron eta, potassium nitrate, boric acid. Nah, iron eta itu formulanya Fe eta, kemudian itu magnesium sulfat itu MgSO4 7H2O. Ini nama kimianya. Jadi saya jelaskan secara singkat. Iron eta itu Fe, jadi dia membutuhkan 34,615 gram pada tanaman. Nih, jadi dijelaskan di sini. Ada yara kalsium nitrate 622,73. Nah, kita langsung masuk ke bawahnya. Di sini ada elemen yang tadi saya sudah jelaskan, ini berupa nutrisi, hara makro dan hara mikro. Kemudian ini result. Result ini berupa tadi di menu main pack. Ini kan 127,867 NO3, kita pindah ke main pack. Nah, ini sama dengan di sini. Result ini hasil dari carry out calculation tadi. Nah, untuk gross error ini itu kita cara gampangnya, apabila positif dia berarti kelebihan, apabila negatif dia kekurangan. Saya ambil contohnya. Di sini NO3- itu 127,867, gross errornya 27,9. Artinya unsur N-nya itu kelebihan. Nah, saya cari contoh K, itu resultnya 190,015. Nah, di gross errornya itu min 5%. Berarti min 5% kekurangan unsur K. Jadi cara gampangnya situ seperti itu. Ini seperti MO itu min 0,4%, yaitu berarti kekurangan unsur MO-nya. Unsur MO ini merupakan unsur hara mikro. Kemudian teman-teman di sini akan muncul EC. EC itu merupakan electrical conductivity. Nah, teman-teman bisa lihat EC-nya ini dapat 1. Di sini teman-teman bisa membuat larutan A dan larutan B itu di mix. Jadi 15 liter larutan A dan 15 liter larutan B itu di mix. Kemudian gunakan 10 ml larutan tadi untuk 1 liter air. Itu bisa teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman bisa klik stock solution analysis. Nah, untuk stock solution analysis ini teman-teman bisa melihat larutan A dan larutan B itu apa saja yang digunakan. Misalnya N di larutan A menggunakan 130,63, sedangkan larutan B tidak ada. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita ke MG larutan A tidak menggunakan, sedangkan larutan B itu menggunakan, yaitu 13,33. Itu cara melihat larutan apa sih yang digunakan untuk larutan A, larutan apa yang digunakan untuk larutan B, itu bisa kita lihat. Kemudian itu ada nutrient ratio analysis, yaitu perbandingan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbandingan N banding K itu 1:1,43. Jadi misalnya teman-teman ingin lihat bagaimana sih perbandingan NPK, teman-teman bisa langsung scroll ke bawah. Itu ada N, teman-teman tinggal pilih N, kemudian itu pilih P, kemudian itu pilih K. Kita tes add custom ratio. Nah, di sini muncul perbandingannya. Jadi untuk larutan teman-teman, NPK-nya itu 1:0,3 banding 1,43. Itu perbandingan antara N, P, dan K. Nah, teman-teman bisa di situ. Nah, untuk teman-teman bingung caranya,
teman-teman bisa ekspor tuh CSF ini, bisa diekspor untuk mempelajari lagi larutan apa yang digunakan. Mungkin cukup sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Teman-teman juga bisa belajar atau berwirausaha tentang hidroponics. Saya mengasih caranya supaya teman-teman juga bisa belajar bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Hidrobody ini. Di masa pandemi ini teman-teman juga harus belajar. Banyak warga yang di PHK dan kehilangan pekerjaannya. Mulailah untuk berwirausaha hidroponik. Hidroponik ini sangat menjanjikan untuk teman-teman sekalian, karena kebutuhan pangan itu ada di tangan petani. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.